salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan sedikit keheranan. Setahu saya Bintang Pelajar itu kan lembaga bimbel. Bayangan saya itu gedungnya kecil, sempit, di pojok, di ujung sawah. Nah, ternyata Masya Allah gedungnya luas, tinggi, di tengah kota. Alhamdulillah. Dan dulu beberapa teman kami yang lulus di UGM, kemudian setelah itu mereka nyari kerja, pijakan pertama mampir di bimbel. Di antara yang dituju adalah bimbel Bintang Pelajar. Cuman karena di Jogja tidak ada kalau nggak salah. Dulu nggak ada tuh. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada, Bu. Gimana? Insya Allah ada. Jadi karena di Jogja tidak ada, jadi saya nggak ikutan dulu. Iya, selanjutnya berkaitan dengan tema pembahasan. Rizki halal, hidup berkah. Kalau kaitannya dengan kondisi kaum muslimin di zaman sekarang, terutama Bapak Ibu para wali santri, saya kira tema ini cukup relate. Mengingat fenomena di akhir zaman yang disabdakan Nabi SAW, di mana orang itu tidak peduli berkaitan dengan bagaimana cara mereka mendapatkan harta. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alal nasi zamanun la yu'alil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Bentuk ketidakpedulian itu ada dua. Yang pertama adalah dia nggak mau belajar. Sehingga tingkatan tidak peduli yang paling parah di posisi ketika orang tidak peduli dengan aturan. Nggak mau belajar, nggak mau mengenal mana yang halal, mana yang haram. Dan ini dominan terjadi di masyarakat. Sehingga pelaku ekonomi di sekitar kita, kalau mereka ditanya tentang masalah fikih muamalah, itu mungkin nggak paham sama sekali. Bahkan dosa besar dalam praktek muamalah, yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, yaitu dosa apa, Pak? Riba. Anda mungkin bisa lakukan survei di pasar tradisional. Bapak Ibu kenal nggak riba? Mungkin mereka bingung, riba itu apa, Mas? Kami taunya rabi, Mas. Kalau riba nggak tahu. Bahasa Sundanya rabi, nikah ya. Nggak tahu ya kan, walaupun orang Sunda, saya kurang tahu pun. Jadi mereka nggak tahu apa itu rukun jual beli, apa syarat jual beli, bagaimana cara transaksi yang benar, hak khiyar itu kayak apa, nggak ngerti sama sekali. Dan ketika mereka diajak untuk belajar, banyak di antara mereka yang menolak karena ketakutan. Nanti kalau saya belajar jadinya ngerti. Kalau ngerti saya tahu jadinya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kondisi ketakutan semacam inilah yang menyebabkan mereka jadinya menghindar untuk didekati oleh ilmu. Jangankan yang di pasar ya, mungkin yang ada di sini saja. Kita tes coba ya. Boleh sih, Matan, Ustaz. Yang pengusaha katang. Oh, silahkan. Yang pengusaha. Jamaah yang pengusaha nih. Yang pengusaha. Masya Allah. Satu. Coba satu. Dua. Ada lagi Tiga. Empat. Yang karyawan. Lebih banyak. Baik. Yang bukan pengusaha dan bukan karyawan dan bukan pelajar. Yang gak angkat tangan tadi. Pengangguran tadi. Mungkin yang terasa. Saya yakin pengusaha di sini banyak sekali. Cuman ketika saya tanya pengusaha angkat tangan, mereka takut angkat tangan. Takut nanti kalau dites tidak bisa jawab ya. Kalau kita pakai standar Amirul Mukminin di masa silam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai melakukan inspeksi ke pasar, lalu tanya satu-satu para pedagang yang ada di pasar. Kalau nggak bisa jawab, diusir, nggak boleh datang. La yabi'u fi suqina illa man tafaqah. Wa illa akala riba sya'a amaba. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Karena kalau tidak, dia akan makan riba
sadar maupun tidak sadar. Di posisi ketika orang nggak punya ilmu, dia tidak akan tahu bahayanya, dia tidak akan tahu resikonya, dan seterusnya. Kita kalau tidak tahu sesuatu itu bahaya, mungkin ketika kita berinteraksi kan biasa saja, Pak. Karena kita nggak tahu kalau itu bahaya. Saya punya pengalaman ya. Waktu pertama kali saya ngantar tamu, salah seorang ustadz, kemudian oleh panitia diajak mampir ke sebuah warung. Nah, ustadz ini pesan apa sate atau apa dan dihidangkan pakai hot plate. Baru pertama kali saya lihat hot plate. Nah, karena saya nggak ngerti, tak sentuh. Loh, panas. Panasnya seperti apa, Pak Ustadz? Pokoknya panas sudah. Karena nggak tahu, jadinya nekat. Satu pelajaran berada di sini. Siapapun yang nggak ngerti, maka dia akan lebih berani. Karena itulah, kalau orang itu tahu bahaya maksiat, dia tahu ancaman apa yang akan terjadi ketika seseorang berbuat maksiat, dia tahu bagaimana pelanggaran berkaitan dengan masalah harta, dia akan bisa lebih waspada. Karena dia tahu resikonya. Suatu hari, istrinya sahabat Zaid bin Arqam datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau menyampaikan, saya melakukan transaksi dengan suamiku, dengan Zaid bin Arqam, transaksi ina. Bapak Ibu tahu jual beli ina? Belum tahu. Jual beli ina ini kan termasuk kamuflase riba. Istrinya Zaid bin Arqam bercerita, aku dan suamiku melakukan praktek jual beli ina. Apa kata Aisyah? Akhbiri Zaidah annahu qad abqala jihadahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatuh. Hatta yatuh. Sampaikan kepada saya, sampaikan ke suami ini. Kalau sampai dia melakukan transaksi ini dilanjutkan, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW sampai dia bertobat. Kebayang nggak pelaku riba di zaman sekarang kalau praktek riba ini menghilangkan pahala umrohnya, menghilangkan pahala sholatnya, menghilangkan pahala puasanya, menghilangkan pahala apalagi pahala sedekahnya. Sehingga kadang orang sudah merasa aman, aku kan punya ibadah A, punya ibadah B, yang katanya kalau melakukan ibadah seperti ini dosa-dosanya diampuni, orang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, orang yang sudah sama sekali tidak punya dosa, bahkan ketika puasa Arafah menjadi kafarah dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Jadi kalau saya puasa Arafah plus puasa Asyura, kalau puasa Asyura jadi kafarah kapan? Dosa setahun yang telah lalu. Udah bonus itu Pak Ustaz. Kan udah ke double-double. Belum lagi amal ini, amal ini. Yang jamin amalmu diterima siapa? Dan di posisi yang sama saat kau berbuat maksiat, kebayang nggak kalau maksiatmu itu menghapuskan Jumatanmu? Maksiatmu menghapuskan puasamu, maksiatmu menghapuskan sholatmu, termasuk haji dan umrohmu. Itulah cara berpikirnya para sahabat. Maka ketakutan kita terhadap dosa, masalah muamalah kecil. Sementara para sahabat yang mereka punya pahala jihad, jihadnya nggak main-main. Yang mimpin Nabi SAW, jihad bersama Nabi SAW. Itu sampai bisa hilang gara-gara jual beli inah. Yang jual beli inah ini kamuflase riba. Tadi ada yang belum paham. Inah itu kayak apa sih Pak? Kalau nggak ngerti kan bisa jadi melakukan tapi nggak sadar ya. Jadi kalau saya punya benda ini Pak, Ustadz datang ke saya mau pinjam uang. Saya mau pinjam dong, berapa? 10 juta. Kita sama-sama paham, riba gak kulit. Sehingga saya berpikir, kalau saya ngasih dia pinjaman 10 juta, saya nggak dapat untung sama sekali. Buat apa saya minjemin? Udah gini aja Ustadz. Saya jual benda ini ke Ustadz seharga 10 juta kredit. Ustadz cicil selama 1 tahun. Tuh, saya butuh duit kok malah suruh beli barang. Udahlah beli saja. Ya. Dibeli ya Ustadz. Kredit selama berapa? 1 tahun. Harganya 10 juta. Udah? Ustadz sekarang punya kewajiban nyicil ke saya 10 juta. Sekarang tolong jual lagi ke saya. Ini saya beli dari Ustadz seharga 9 juta tunai. Ya, langsung saya keluarkan beli 9 juta. Ini saya untuk bayar ini.
Ustadz menerima uang berapa? 9 juta. Kita pulang. Saya pulang bawa barang, plus piutang 10 juta. Beliau pulang bawa uang 9 juta, plus utang 10 juta. Hakikatnya apa itu, Pak? Utang ada tambahan. Hakikatnya ri. Dan ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, pelakunya sahabat yang orang saleh. Kita dibandingkan Zaid bin Arqam, udahlah nggak usah dibandingkan, terlalu jauh. Pelakunya sahabat, dia pernah ikut jihad sama Nabi SAW. Tapi kata Aisyah, akhbiri Zaidan annahu qad amtala jihadahu ma'an Nabi SAW hatta yatuba. Sampaikan kepada suami, kalau praktek inah ini membatalkan jihad yang bersama Rasulullah SAW sampai dia bertobat. Yang mungkin orang zaman sekarang, jangankan yang kayak inah ini Pak, lebih parah daripada praktek riba di zaman jahiliyah. Tapi mungkin dia nggak pernah punya perasaan berdosa, dia nggak punya perasaan bersalah. Lalu di mana titik dia bisa merasa amal dengan andalak amal A, amal B, siapa yang jamin amalnya diterima? Padahal Bapak Ibu yang kami hormati, ritual ibadah menjadi tidak ada artinya jika pelakunya melanggar aturan syariah. Pada satu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Menyampaikan, ya Rasulullah, inna indi jarah, kami punya seorang tetangga ibu-ibu, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa sadaqatiha. Dia rajin qiyamul lail, dia rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Walakin tukhzi jiranaha bidisaniha. Sayangnya, ini orang suka menyakiti tetangganya pakai lisan. Kemampuan wanita kalau mendolimi orang lain pakai tangan atau pakai lisan? Pakai lisan. Sehingga kalau santri ikhwan lagi berantem, tangan kakinya yang maju. Santri akhwat kalau berantem, lisannya yang maju. Lebih jauh mana jangkauan lisan dengan tangan? Lebih jauh? Bisa nembus tembok. Bisa nembus waktu dan ruang. Sehingga ustadznya di Jogja digibah di Bogor. Bisa? Itulah kehebatan lisan. Baik. Ketika Nabi SAW mendapatkan laporan seperti ini, apa yang bisa mereka? La khaira fiha. Wanita kayak gini nggak ada nilai baiknya. Innaha finnar. Masuklah. Rasulullah SAW tidak memberikan pertimbangan. Rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin qiyamul lail. Jadi nggak ada nilainya, nggak dianulir semua. Dianulir kenapa? Dianulir karena dia suka berbuat dolen, melanggar aturan syariat. Apalagi kalau kedolimannya apa? Kedoliman yang terstruktur, kemudian dilegalkan oleh negara, sehingga ketika orang melakukannya tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa disalahkan. Contohnya transaksi riba atau pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, tersembunyi. Misalnya mohon maaf, ada sebagian orang yang nggak bisa tersentuh hukum misalnya. Tapi dampak burungnya banyak sekali. Gara-gara satu orang ini, mungkin efek sampingnya banyak sekali yang kena. Ini kan semuanya punya kesempatan untuk nuntut di hari kiamat. Kebayang nggak kalau orang ini sholatnya nggak diakui, ibadah A, B, C nggak diakui. Padahal sebagian orang merasa, yang penting kan saya sudah rajin ibadah. Maksiat nggak apa-apa, maksiat saya ketutup dengan ibadah. Kata siapa? Nah, disinilah arti pentingnya kita perlu mengenali batasan halal haram, di posisi mana kita boleh mengambil, di posisi mana kita nggak boleh mengambil, agar kita bisa menjadi orang yang lebih berhati-hati. Cuman sayangnya tadi Pak, fenomena ketakutan itu masih dominan Pak. Takut apa Pak? Takut nanti disalahkan, takut nanti nggak boleh, takut ini, takut itu. Dengan suka ketakutan itulah kemudian orang menghindar. Sebenarnya fenomena ini kan bukan fenomena yang baru. Di masa silam pun sudah banyak. Allah bercerita tentang bagaimana orang musyrikin yang takut dengerin Quran. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Coba santri di sini yang kelas berapa? Kelas 9. Mana nih kelas 9 nih? Kelas 9 ada kelas 9. Mana nih kelas? Gak berani. Santri di sebelah ini kelas berapa? 10 ya sudah. Kalau nggak ada 9 gantikan 10.
Akbid. Fama lahum 'ani tazkirati mu'ridin. Kan lahum umurun mustafir. Terus Farrat mi asfar. fama lahum 'ani tazkirati mu'ridin. Ka'annahu humurul mustalqirah. Farrat min qaswar. Kenapa mereka berpaling dari at-tazkirah? At-tazkirah itu apa? Al-Quran. Peringatan yang Allah turunkan. Mereka berpaling dari peringatan. Gak mau dengerin Quran. Takut dengerin Quran. Ka'annahum humurun mustangkirah. Allah membuat permisalan. Bapak Ibu, permisalan dalam Al-Quran itu gak tanggung-tanggung Pak. Nyebut binatang. Makanya sebenarnya nanti kalau Anda baca Quran, cuman karena gak paham saja. Bisa jadi yang Anda baca itu nuding ke diri kita. Kamu tuh disebut binatang sama Quran. Cuman gak paham. Hasan al-Basri mengatakan, Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang yang baca Quran dan dia dilaknat sama Quran. Fama lahum 'ani tazkirati muqridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustangkirah. Dia itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswarah. Yang lari dari kejaran singa. Kan ada permisalan Quran itu seperti keledai yang mikul asfar. Orang-orang yang alladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfar. Dan itu sejelek-jelek perumpama seperti keledai yang mikul asfar. Asfar itu jamak dari sifar, lembaran-lembaran buku kitab-kitab. Orang yang diberi Taurat, tapi dia nggak mempelajarinya, nggak tahu isinya, seperti keledai yang mikul kitab. Keledai itu Pak, mau dikasih kotoran, mau dikasih emas, mau dikasih kitab di punggungnya, tahu nggak itu berharga atau itu terserah? Nggak tahu. Sehingga keledai misalnya mikul kotoran, dia berangkat nggak? Dia pikul. Mikul emas, tetap dia pikul. Sehingga dia nggak pernah tahu ini barang berharga ataukah ini kotoran, nggak tahu. Hal yang sama ketika seorang muslim, dia dikasih kitabullah tapi nggak ngerti isinya. Perumpamanya kayak gitu. Maka mungkin kita baca dan kita lah pelakunya. Cuman kita nggak sadar. Orang yang ketakutan-ketakutan itu dalam posisi dia nggak berani mendengarkan. Saya nggak pengen dengerin itu karena nanti kalau saya dengerin saya disalahi, saya disudutkan. Akhirnya dia menghindar. Itu keledai yang takut dari singa. Kalau kita sebagai muslim yang sudah mengikrarkan raditu billahi rabbah wa bil islami din. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Mananya aku ridho satu-satunya dan yang aku sembah hanya Allah, gak bakalan nyembah yang lain. Aku ridho hanya akan bersandar kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho semua isi syariat Islam. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau pengajian kayak gini, gue temen nih kayak gini nih. Yang lucu, yang menghibur, yang katanya menyejukkan, sampai jamaahnya kedinginan. Tapi kalau kajian kayak gini, aduh, ini nyelekit kajiannya. Kadang dikit-dikit haram. Kalau nggak haram, riba, goror, risai. Apaan ini kajian? Radikal. Akhirnya cara dia untuk menghindari itu adalah dia vonis materi yang disampaikan sebagai materi yang berawal dari bibit radikalisme. Padahal kan yang dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma sayangnya mungkin banyak dai yang jarang menyinggung bagian itu. Bahkan sebelum kajian dimulai, mohon maaf Pak Ustadz, kita briefing dulu. Maksudnya gimana? Tolong nanti Pak Ustadz, jangan nyebut kata riba. Jangan nyebut harta haram. Hindari nyebut goror haram. Jangan. Nanti yang menyejukkan saja. Gimana kajian bisa menjadi sebuah media edukasi kalau ternyata pembicaranya dikendalikan oleh pendengarnya? Sehingga seharusnya pembicara menyesuaikan jamaah atau jamaah menyesuaikan pembicara. Yang mana? Jamaah manusia tadi Tadi saya belum dikasih briefing.
Ada kata-kata apa yang nggak boleh saya katakan? Yang nggak boleh saya sampaikan? Aman saja. Aman sini ya. Aman. Kau Jadi segala apapun prinsip. Sehingga terkata pembicaranya di briefing dulu, diarahkan. Nanti jangan nyinggunginnya. Terus kenapa? Jamaah kita belum siap, Pak Ustaz. Justru itu yang mau saya sampaikan. Jika kita sepakat bahasanya forum kajian adalah forum edukasi. Edukasi itu kan dua, Pak. Satu, memotivasi yang sudah benar. Sehingga kalau benar, dorong terus, dukung. Ini udah benar nih, ayo lanjut. Memperbanyak ibadah, taat kepada Allah. Kemudian berusaha untuk menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Ini kita doa. Yang kedua, meluruskan yang salah. Karena kalau yang salah itu dinormalisasi, sampai kapan itu akan bertahan? Kalau kita semangat, itu kan tergantung niat masing-masing. Maksudnya gimana? Ya jangan disalahkan dulu. Kalau niatnya benar kan, tidak apa-apa. Sejak kapan amal salah bisa dibela dengan niat yang baik? Kita dihisab oleh Allah dari dua sisi, lahir batin. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat wajah kamu. Allah enggak lihat fisik kamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati kamu dan amal perbuatan kamu. Jadi batin dan apa? Amal perbuatan. Kita sepakat amal salah tidak boleh dengan niat yang benar. Karena itu salah. Contoh, orang maling dia bisa sedekah, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Dia mengambil hak orang lain. Loh kan saya mau sedekah ya. Kalau sedekah pakai duitmu sendiri. Aku nggak punya. Ya kalau nggak punya jangan paksakan sampai mengambil hak orang lain. Korupsi untuk wakaf masjid boleh nggak? Boleh? Ya nggak boleh. Duh. Tapi kan ini untuk kemaslahatan ormas. Misalnya ya. Karena butuh. Untuk kemaslahatan lembaga saya. Ini untuk wakaf. Ya, kalau memang niatmu untuk kemaslahatan lembaga kamu. Untuk wakaf amal kamu. Pakai duitmu sendiri. Jangan pakai duit negara. Atau pakai harta orang lain. Yang itu merugikan banyak orang. Sehingga siapapun sepakat bahwa amal salah tidak boleh dibela dengan dia yang benar. Karena masih banyak orang yang berpikiran seperti itu. Yang penting kan niatnya. Yang penting niatnya di mana? Amal salah kalau niatnya benar ya tetap disalahkan. Ada banyak sekali para sahabat yang ketika dia berbuat salah dan dia beralasan dengan niat tapi disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang saking semangatnya ketika berkorban. Beliau itu ingin menyuguhkan daging korbannya setelah Nabi SAW pulang sholat Id. Jadi begitu Nabi SAW pulang sholat Id, sudah matang. Akhirnya hewannya disembelih sebelum sholat Id. Disampaikan ya Rasulullah, saya ingin agar kambing yang pertama kali disuguhkan kepada Anda. Apa kata Nabi SAW? Syatuka syatu lahmin. Berarti kambingmu ya kambing biasa. Sah nggak sebagai korban, Pak? Sah tidak? Kenapa tidak sah? Karena disembelih sebelum sholat. Niatnya baik ya. Ingin disuguhkan kepada Nabi SAW. Biar beliau ketika pulang dari sholat Id, tidak lama-lama nunggu sarapan sudah matang. Tapi subhanallah, niat ini dianulir. Makanya, sebatas punya semangat untuk berbuat baik, itu kalaupun diakui kalau dia memang punya niat baik, tidak bisa dijadikan alasan untuk membela kesalahan. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak perlu takut. Kalau kita mau membahas masalah halal haram, mau membahas mana yang boleh, mana yang dilarang, karena itu sejatinya untuk kemaslahatan kita. Sukses yang sejati bagi Muslim itu apa sih, Pak? Sukses yang sejati bagi Muslim adalah saat harta yang dia miliki tidak menjadi sumber musibah ketika dia yaumil qiyamah. Saat harta yang dia miliki tidak menjadi sumber petaka pada saat dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Karena semuanya pasti akan dihisab. Dan kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan tentang karakter dunia, Anda catat kalimat ini, gak usah pakai pulpen, catat di hati, Pak. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang karakter dunia, Awwaluhu ana wa akhiruhu fana
fi halali hisabun wa fi haramihi adab. Dunia itu dikejar dengan capek. Ujungnya fana, binasa. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Semua ketika ngejar dunia, lelah atau tidak, Pak? Alhamdulillah saya tidak, Mas. Kok bisa dapat warisan? Wah, ini kaya sejak lahir yang kayak gini ya. Kaya bagi mereka yang mungkin ketika ingin mendapatkan karir yang bagus, ingin dapat sumber penghasilan yang bagus, begitu dia sekolah, dia cari jurusan, di mana jurusan yang kira-kira nanti bisa diterima di fakultas yang bagus. Cari sekolah misalnya. Baik, para santri coba angkat tangan. Santri kok bermain di belakang. Nah, sebelah kanan ini santri, mana lagi? Belakang situ santri ya. Terbagi menjadi 2 blok. Para santri, di sini dominan pengen kuliah di tempat umum atau kuliah agama? Umum. Umum itu berarti apa? PTN ada. PTN. Yang mau masuk kedokteran angkat tangan. Banyak. Yang mau masuk teknik? Banyak ya. Yang mau jadi petani? Enggak ada. Ustaz. Lama-kelamaan petani itu punah. Karena nggak ada generasi penerusnya. Yang mau masuk IPV, tetangganya, ada? Nggak ada. Masya Allah. IPB. Ada yang mau masuk IPB? Kok nggak ada, kenapa? Punya pengalaman apa yang terjadi di IPB kok? Nggak mau masuk IPB? Baik. Jadi, ketika mereka sudah sekolah kan, sudah mulai bingung nanti mau jurusan apa ya Pak? Bingung mau nyari jurusan apa Bu? Oh kamu di sini saja. Dan lulus, masuk PTN. Beratnya dia harus masuk PTN, pakai bimbel dulu sampai mengurangi jam tidur, jam sholat. Sampai banyak waktu yang dia gunakan untuk belajar. Masya Allah. Setelah itu, dia sekolah di PTN, masuk kedokteran. Lulus kedokteran 4 tahun. Setelah itu, habis 4 tahun lulus lah, ngapain? Koas, berapa tahun? 2 tahun, 6 tahun. Terus ambil sebelum praktek, internship ya. 1 tahun. Setelah itu spesialis. 4 tahun. 11 tahun dia belajar. Untuk menjadi seorang ahli di bidang kedokteran. 11 tahun, belum ditambah dengan SMA-nya. Ini kalau dia serius belajar agama, ulama kibar di tempat. Coba, 11 tahun belajar, Pak. Kurang apa ya? Tapi jadi dokter. Alhamdulillah. Capek gak ini, Pak, harus belajar ini? Capek sekali. Dia lelah untuk bisa belajar selama sekian belas tahun, lalu meniti karir di dunia kesehatan. Capek. Dunia itu dicari dengan capek. Belum lagi, kalau misalnya dia di teknik, nanti harus melamar kerja di kanan dan ke kiri, ada job expo. Yang datang ribuan, puluhan ribu. Yang dibuka 5.000, yang datang 25.000. Lebih capek mana? Kerja atau nyari kerja? Lebih capek mana, Mas? Lebih capek? Yang kerja merasa aku capek kerja. Yang belum dapat kerja, capek nyari, itulah karakter dunia. Dicari dengan lelah. Begitu dapat ujungnya, binasa. Dan nanti di akhirat, yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi kita mau menghindar ke mana? Sudah seperti ini, tapi mereka ternyata yang haram lebih dominan daripada yang halal. Ini kan menakutkan sekali. Apalagi di akhir zaman yang kata Nabi SAW, orang nggak peduli. Termasuk juga mereka yang tidak bisa menghindari riba. Menghindari harta haram. Ya sudah. Berarti bagaimana kita bisa berpikir kalau kita nanti akan selamat di akhirat? Sementara cara kita dalam mencari harta ternyata seperti ini. Banyak pelanggaran yang kita nggak gubris. Baik. Selanjutnya jemaah, mana yang kedua tadi ya? Masih berbicara tentang makna apa tadi? Orang tidak peduli dalam masalah halal haram. Yang kedua adalah dia sudah jelas tahu kalau itu dilarang, tapi tetap bilang enggak. Bodoh amat. Ya, Pak, kamu tahu kalau ini haram? Iya, enggak apa-apa. Terus nanti kalau tak pakai umroh kan hilang dosanya. Berkali-kali saya digering kayak gitu, Pak. Orang punya bayangan.
bahwa ketika dia punya maksiat berupa harta dalam mendapatkan harta haram, dia punya bayangan nanti kalau dipakai sedekah, dipakai haji, dipakai umroh, semuanya kereset jadi nol. Gimana kok bisa kereset jadi nol? Padahal dia sendiri tidak punya perasaan berdosa ketika dia jelas salah. Dosa kecil jadi besar kalau orang yang merasa aman. Dosa besar jadi besar sekali ketika dia melakukannya dalam keadaan dia merasa aman. Nggak ada ceritanya bahwa dosa otomatis hilang ketika orang beramal di posisi ketika dia tidak ada semangat untuk bertobat. Karena itu, bagi mereka yang mungkin pernah melakukan aneka maksiat, mohon dalam urusan harta ini dijaga baik-baik. Terutama jamaah berkaitan dengan masalah harta. Kelanjutannya, apa pengaruhnya terhadap keberkahan? Ketika seorang hamba memiliki harta haram, jangan bicara masalah penambahan. Keberkahan hilang pertama adalah saat doanya gak didengar sama Allah. Nabi SAW bercerita, "Tsumma dzakara rajul yutilus safar, ash'ata akbar, yamuddu yadayhi ila sama, faqala, ya Rabbi, ya Rabbi." Ada orang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, dia dalam posisi penuh harap. Dia mengangkat tangan, memanggil Rabbnya, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Gimana doanya bisa diijabai? Jadi harta yang dia dapatkan menjadi penghalang bagi dia untuk bisa mendapatkan hajatnya. Kalau doa permohonannya tidak didengar oleh Allah, maka doa harapan dia untuk dapat pahala bisa jadi juga ditolak oleh Allah. Makanya kenapa aku minum khamr itu sholatnya tidak diterima? Salah satu penyebabnya, jasadnya tumbuh dari sesuatu yang haram sehingga ibadahnya dianulir. Mungkin menggugurkan kewajiban, tapi nilai hilang. Tolong sayangi ibadah puasa kita. Sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Sayangi salat kita. Sayangi aneka ketaatan yang kita lakukan. Dengan berusaha batasi dirimu dalam mencari harta dengan harta yang halal, yang mubah. Setidaknya saya ingin mengamankan ibadah yang saya lakukan. Baik. Keberkahan berikutnya adalah berkaitan dengan masalah bagaimana cara orang menyalurkan harta. Orang menyalurkan harta yang nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia keluarkan. Baik. Cuman Pak, masyarakat sekarang kalau mengeluarkan harta untuk urusan agama lebih perhitungan daripada untuk urusan dunia. Untuk urusan agama lebih perhitungan daripada urusan dunia. Contoh, ada kotak infak lewat. Lalu Anda buka dompet, di situ berisi 4 lembar uang. 100.000, 50.000, 20.000, 5.000. Bapak pilih mana? Pilih mana? Yang sebelah kanan? 20.000. Yang tengah? 50.000. Yang kiri? 1 meter dimasuk. Masya Allah. Ya, karena semangat kita dalam beramal mungkin masih tidak. Bapak kebayang nggak? Nganter istri masuk mall cuman bawa duit 100.000, Pak. Gimana rasanya, Pak? Grogi saya, Mas. Masuk mall bawa duit 100.000 rasanya? Dapat apa 100.000? Kecil banget. Mau belanja apa kan takut kok ya. Karena cuma masuk masjid 100.000. Masya Allah, amalku memang banyak. Dia merasa besar sekali ketika menyumbang 100.000.
Tapi kecil sekali ketika dia menghabiskan untuk urusan dunia 50.000. 100.000. Baik. Coba saya tanya ya. Ini kan pahlawan wisata ya. Mungkin kalau bintang pelajar gak punya masalah seperti yang ada di Jogja. Bapak lebih senang mana, Pak? Anaknya dapat beasiswa atau dibiayai sendiri oleh bapaknya? Baik. Bapaknya sudah jaga. Lebih senang mana? Anaknya mondok gratis dapat beasiswa atau dibiayai sendiri oleh orang tuanya? Jawaban jujurnya gimana, Pak? Beasiswa. Alhamdulillah. Itu jawaban jujur ya. Yang tengah, dawan beasiswa atau dibiayai sendiri? Beasiswa juga? Dibiayai sendiri? Biayai sendiri. Dicatat, Pak Ustaz. Hampir semua pondok pesantren, saya nggak tahu di sini ada nggak, punya masalah yang sama. SPP nunggak. Di Jogja itu Masya Allah banyak sekali pondok pesantren. Sampai ada yang miliaran. Kenapa ini piutang miliaran? Nggak tahu itu orang Bogor. Kemana bapaknya? Iya, bapaknya kerja di instansi A, instansi B, di lembaga A, lembaga B. Ini bukan orang miskin. Pak, kalau menjenguk itu Pak, mobilnya plat B, Pak. B2 AC, B3, plat 1 nomor ya. Itu, tapi SPP enggak Pak. Nggak tahu Pak. Itu fenomena di mana-mana. Di Pondok, di Jawa Tengah, di Jogja, di sini juga. Sama juga di sini. Oh salah. Saya sampaikan disclaimer ya, tidak ada bisikan sebelumnya. Ini bukan pesanan dari Kondo. Cuman kenapa orang itu berat? Padahal ini kan untuk membiayai pendidikan anaknya sendiri, Pak. Dia lebih senang investasi, mana sih saham, kira-kira saham. Kripto, saham anakmu loh. Katiku please. Subhanallah. Jangan bicara wakaf-wakaf dulu lah, terlalu jauh. Kewajiban saja, kadang masih banyak dispekin. Kadang ketika dipakai lebih galak daripada. Protesnya sering. Tapi giliran kewajiban dia mau ngasih, dia malas. Seperti ini kan orang yang adil. Sehingga jangankan berbicara masalah motivasi untuk wakaf, kewajiban dia saja untuk pendidikan anaknya kadang dia sayang untuk keluarga. Itu ada kajian. Di mana Masjid A, kitabnya gratis. Gratis pada pendatangannya. Dapat kitab gratis. Giliran nanti kitabnya bayar, beli ya, kajian kok bayar. Nah, itu kan dipakai untuk membiayai kamu sendiri. Membiayai dia sendiri yang belajar itu gantung ke orang lain. Ada nggak fenomena kayak gini di Bogor? Di Jakarta? Nggak ada ya? Harusnya nggak ada. Kita nolkan fenomena seperti ini. Semangat kalau pelit untuk membiayai diri sendiri, anaknya, keluarganya. Itu ada platform belajar bayar. Belajar kok bayar, kok harusnya kajian lu gratis. Subhanallah. Padahal bayar itu untuk membiayai dia sendiri. Sekarang lagi tren Pak, kajian berbayar Pak. Komentarnya kan banyak Pak. Ya tergantung memang bayarnya bebas. Memang perlu diperhitungkan dulu ya. Ini bayar untuk apa? Kalau untuk fasilitas kan seharusnya dia menerima. Ini fasilitas yang nanti kau akan nikmati. Anakmu makan di sini, anakmu dikasih tempat tinggal di sini. Itu hemat untuk bayar. Saya pernah dapat cerita Ustaz. Ada wali santri itu SD ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu gak bayar SPP. Setelah anaknya lulus baru dilunasi. Memang dibayar. Tapi setelah 6 tahun. Nah, terus pihak sekolah berusaha untuk nyari tahu ini kenapa kok. Ternyata dapat bocoran dana SPP anaknya itu dipakai untuk bisnis dia, usaha. Jadi bisnisnya berhasil, baru dibayar. Sekolah nggak pernah dikasih bagi hasil. Padahal kan pakai duit sekolah yang dapat. Betul nggak, Mas? Jadi dia pakai SPP anaknya yang seharusnya itu hak guru, hak lembaga pendidikan yang seharusnya dibayarkan. Itu ditahan
dimasukkan, diputar dulu modal perusahaan. Sementara sekolahnya ketika dia utuh nggak pernah Pak ada ini bagi hasil Pak Ustaz, karena SPP anak saya tak pakai modal dulu, maka sekolah saya kasih bagi hasil sekian. Kalau seperti itu kita fair ya. Anda untung, sekolah pun dikasih bagi hasil. Nyatanya nol Pak. Terus di mana posisi orang itu berbicara, saya ingin punya harta kerja ini dalam rangka untuk mendukung agama Allah, untuk fisabilillah, biar nanti saya bisa ibadah dan seterusnya. Kewajiban kamu sendiri tidak kau tunaikan. Dan mungkin salah satu penyebabnya saking banyaknya syubhat yang ada dalam hartanya. Sehingga itulah yang membuat dia terkadang tertahan untuk memanfaatkan hartanya untuk kegiatan sosial keagamaan. Wallahu a'lam. Bukan timbannya kepanjangan ini, Mon. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ini materi yang luar biasa sekali yang kita hadapi saat ini, perkenaan tentang bagaimana kita menghadapi dari harta-harta yang haram ini. Dan begini Ustaz, ada yang menganggap bahwa yang penting riba, asal nggak sih? Bagaimana nih Ustaz? Karena kita tahu bagaimana riba itu. Nggak apa-apa. Riba nggak apa-apa. Yang penting kasih deh. Pripun gimana tuh? Ya. Memang masing-masing orang itu punya prinsip bermasalah sehingga menyebabkan dia nekat untuk berbuat maksiat. Allah kasih gambaran tentang saudara-saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf itu ketika rapat, mereka mau membuat makar nih. Membuat konspirasi gimana caranya menyingkirkan Yusuf. Di antara usulan yang mereka sampaikan, salah satunya bilang gini, Uqtulu Yusuf awit rahuhu ardal yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf. Bunuh Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Biar dia nggak ganggu hubungan kita dengan Bapak. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah itu kita akan sama-sama jadi orang soleh. Jadi ketika merencanakan mau membunuh calon nabi, nanti besok kita sama-sama jadi orang soleh. Itu kan mirip seperti kita ya. Udah nggak apa-apa, yang penting nggak syirik. Sehingga orang ketika punya prinsip seperti itu, dia akan semakin berani untuk maksiat. Semakin berani untuk berbuat jahat. Karena itu kondisi para sahabat di masa silam, rasa takut mereka yang demikian tinggi terhadap praktek perbuatan dosa. Sampai Anas bin Malik pernah mengatakan, Innakum latakmaluna a'mala hiya addaku bi'ayunikum minasya'i. Kalian melakukan banyak praktek amalan yang menurut kalian itu lebih lembut daripada rambut. Wa kana bi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'udduha minal mubiqat. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu sebagai dosa besar. Kalian di sini, Anas yang menyampaikan itu di zaman tabi'in. Kebayang nggak kalau Anas hidup di zaman sekarang? Sehingga di posisi ketika para sahabat itu melihat sebuah praktek dosa, mereka lihat seperti tanggung jawab yang besar sekali, potensi bahaya yang besar. Sehingga mereka anggap ini membinasakan ini banyak. Masyarakat kelas bawahnya, generasi setelah sahabat, ini cuman seperti rambut kecil. Gambaran orang munafik ketika dijelaskan Nabi SAW saat mereka melihat dosa, mithlud duba alladhi yaqau fi anfi. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia bisa tebas. Hilang. Dosa itu hilang hanya sekali tebas. Itulah cara orang munafik melihat dosa. Tapi mukmin ketika melihat dosa, seolah-olah dia berada di bawah batu besar yang sebentar lagi akan menimpanya. Sehingga dia dipenuhi dengan ketakutan. Nah, sekarang kan banyak sekali Pak tokoh-tokoh masyarakat yang menanamkan prinsip berbahaya di tengah umat. Apa itu Pak? Memberi jaminan keselamatan di akhirat. Tenang saja Bapak. Yang penting pokoknya Bapak ikut kelompok kami, nanti tak tunggu di pintu surga. Masya Allah.
Tenang saja, yang penting pokoknya Bapak ikut kajian kami, ikut bareng dengan kegiatan kami. Nanti Bapak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Siapa? Guru-guru kami akan ngasih syafaat. Yang jamin itu siapa? Sehingga ada orang yang dia sudah mendaftarkan diri jadi panitia akhirat. Yang punya hak, nanti siapa yang mau selamat? Jalur khusus panitia. Masya Allah. Ini kan bahaya, Mai. Menanamkan paham permisif di tengah kaum muslimin. Sehingga sampai banyak di antara mereka yang punya keyakinan, tidak apa-apa saya seperti ini, saya sudah dijamin sama Mbah Yai itu. Saya sudah dijamin sama tokoh itu, tokoh itu, tokoh itu. Itu banyak. Ini prinsip permisif. Dan gara-gara prinsip seperti inilah, banyak orang yang nekat berbuat jahat dan berbuat maksiat. Barakallahu fiik, Masya Allah Ustaz. Pertanyaannya atau dari jawabannya sudah bagus untuk kita dengar nasihat-nasihat dari Ustadz sekalian, yang mana kita bisa mengambil dari faedah yang kita bisa ambil dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, kita langsung pada sesi tanya jawab, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Izin anak bacakan dari beberapa di antaranya. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, keluarga anak diuji dengan saudara-saudara yang kurang taat. Sehingga orang tua anak jadi lebih sering membantu saudara-saudara anak dibandingkan menabung untuk keperluan akhirat, misalnya seperti umroh dan haji serta yang lain. Bagaimana anak menyikapinya? Saya mungkin tidak tahu bagaimana karakter orang tua Anda dan Anda barangkali lebih ngerti tentang itu. Tapi pada prinsipnya begini ya. Manusia itu kan hanya bisa mempengaruhi. Kita nggak bisa memaksa. Sebagaimana setan hanya bisa mempengaruhi dan tidak bisa memaksa. Maka kalau orang tua dipengaruhi oleh saudara Anda dengan pengaruh yang kurang baik, berarti Anda juga harus berlomba untuk kasih pengaruh ke orang tua dengan pengaruh yang baik. Nah, sehingga kalau dari sisi apa yang harus dilakukan, intinya sama-sama ngasih pengaruh. Di sana ngasih pengaruh, sini ngasih pengaruh. Baik. Mungkin di awal Anda tidak mengkritisi kesalahan. Karena orang kalau disalahkan cenderung dia akan menjauh. Tapi Anda lewat dari sisi motivasi. Bapak kalau ini nanti dapat pahala ini, dan seterusnya. Mudah-mudahan dari sisi motivasi itu ada ketertarikan dari yang bersangkutan untuk mau mengejar apa yang Anda berikan motivasi. Misalnya ya, dimotivasi untuk umroh, nanti pahala umroh itu seperti apa, dimotivasi untuk nabung wakaf, pahala wakaf itu kayak apa, diberitahu bagaimana situasi manusia pasca kematian kalau dia sudah nggak dapat pertambahan amalnya terputus, tapi Bapak masih bisa mengalir pahalanya kalau punya sedekah jariah, caranya kayak gini, dan seterusnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari motivasi itu dia punya ketertarikan. Wallahu a'lam. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali. Pertanyaannya, barakallahu fikum Ustaz, apakah harta yang didapat suami anak dari cara yang haram sebelum menikah dengan anak akan berdampak? Ustaz, Sudah tadi sangat baik. Seorang calon suami sebelum dia nikah nanti akan memberikan dampak buruk kepada istrinya dan anak-anaknya setelah menikah. Jika memang istrinya tahu kalau itu haram, misalnya dia dapat info kalau suaminya sumber penghasilannya A, B, C. Dulu sebelum nikah suami saya itu jualan khamr, ternak babi, atau apa lagi, dan aneka sumber penghasilannya haram. Maka sang istri boleh memberikan syarat. Aku mau nikah dengan kamu dengan syarat kau harus nyari pendapatan yang halal dulu dan tinggalkan semua yang haram. Posisi wanita itu menang sebelum nikah, posisi lelaki menang setelah nikah. Makanya bagi wanita, kalau dia ingin berhasil mengendalikan suaminya, caranya adalah sebelum nikah
pasang banyak syarat. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kok nggak jadi nikah? Bejane berarti. Berarti belum rezekinya. Baik. Nah, di posisi itulah dia bisa kendalikan calon suaminya tadi. Saya mau nikah tapi syaratnya kau harus beri begini, kau harus begini. Begini itu diarahkan untuk berbuat kebaikan. Tinggalkan yang haram. Kemudian cari sumber penghasilan yang halal. Kemudian nanti komitmen untuk bareng-bareng menjaga sumber pendapatan yang halal dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu sumber penghasilan suami bisa dikendalikan. Baru tahu ilmunya sekarang Pak, sudah telanjur nikah. Dan nggak mungkin diulang ya. Selanjutnya gimana? Karena Anda sudah berada di dalam, maka yang mungkin bisa saya sarankan adalah apa yang didapatkan oleh suami di masa silam, jika beliau sudah mendapatkan ganti untuk bertahan hidup dengan yang halal, yang haram-haram dulu, kasihkan ke fakir miskin. Atau untuk kegiatan sosial, untuk perbaikan jalan, perbaikan selokan, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika Anda bekerja sebagai penyedia barang dan jasa di sebuah perusahaan, dan harga barang tersebut adalah 10 juta, namun Anda mendapatkan diskon 10% karena menggunakan voucher Shopee pribadi. Apakah Anda diperbolehkan mengambil keuntungan 10% tersebut dengan tetap melaporkan harga penuh tanpa diskon kepada perusahaan? Sebagai penyedia barang dan jasa di sebuah perusahaan. Baik, itu posisi sebagai karyawan perusahaan itu atau di luar perusahaan itu? Ya, disebutkan. Kalau beliau karyawan seperti bagian pengadaan ya. Bagian pengadaan ditugaskan untuk pengadaan ATK misalnya. Sudah? Terus dia belanja. Maka ketika dia belanja, lalu dia laporkan ke perusahaan, wajib 100% sesuai RIN. Dapat diskon tuh kan? Nggak boleh dirahasiakan. Kalau tokonya ngasih sesuatu ke saya, serahkan ke kantor. Dan sebenarnya nggak boleh diterima. Karena ini tips yang statusnya harta bulul, harta khianat. Lalu gimana? 100% laporkan. Harga berapa, dapat diskon berapa, cashback berapa, dikasih tips berapa, laporkan semua. Itu haknya kantor. Bagian pengadaan 0% nggak boleh ngambil. Dah, ini jika yang bersangkutan adalah karyawan. Tapi kalau yang bersangkutan bukan karyawan, saya vendor untuk pengadaan ABC. Nah, kalau seperti ini dia kulak, dia ngambil barang lebih murah, lalu dia jual ke perusahaan tadi dengan harga sesuai kesepakatan, silahkan. Boleh. Karena yang namanya penjual, ketika dia menjual sesuatu, kok dia dapat barang murah, dia tidak harus cerita kepada pembelinya. Wallahu a'lam. Baik. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum menjual produk digital di media sosial? Contohnya apa? Produk digital. Quran juga produk digital ya. Aplikasi doa juga produk digital. Di sini nggak dirincikan. Ya tergantung produk. Menjual di media sosial itu tergantung apa yang dijualnya. Kalau dia menjual rokok di media sosial gimana Pak? Haram. Kalau dia jual mushaf di medsos, halal. Dia jual buku, boleh. Jual HP, silahkan. Tapi kalau dia jual aplikasi atau apapun yang bermasalah, mau di dunia digital, mau di media sosial maupun yang lain, tetap terlarang. Baik. Syukurlah khairan jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menasihati keluarga yang masih bekerja di perusahaan riba dengan alasan tunggu dulu sampai mendapatkan pekerjaan yang baru? Bekerja sambil menunggu dapat pekerjaan yang baru. Gimana itu? Oh dia nggak nyari. Kalau dia nggak nyari gimana dapat? Dia sudah bisa shuttle di situ, gajinya gede, tiba-tiba
nantilah hijrahnya kalau dapat kerjaan baru. Lah kamu resign kali kerja baru. Bukan ketika kerja, tunggu dapat kerja baru. Siapa yang mau melamar di posisi kamu sudah dapat kerjaan seperti ini? Maka seharusnya gimana Pak? Kalau sudah tahu itu haram, sumber pendapatannya haram, resign. Udah? Terus nanti sumber pendapatan kami dari mana? Ya kamu cari sumber pendapatan yang lain. Ini orang terlalu bergantung pada perusahaan tempat dia kerja. Tawakalnya jadi hilang. Dan banyak orang yang penyakit hatinya muncul, tawakal hilang gara-gara terlalu bersandar dengan tempat kerja di. Jika seolah-olah kalau saya nggak kerja di sini, wah nanti hidup saya susah, hidup saya akan celaka. Anak istri saya nggak tahu makan apa. Nah biasanya makan apa? Nasi, ya kasih nasi. Nah ini semuanya berangkat dari hilangnya tawakal, kurangnya tawakal, sehingga dia terlalu bersandar kepada tempat kerja. Yang ngasih rizki bukan tempat kerja kamu. Maka kalau jelas itu sumber pendapatannya haram, dia harus memberanikan diri untuk apa? Meninggalkannya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dalam hal memberikan modal dalam kerjasama dan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak, apakah bagi hasil tersebut termasuk riba atau bukan, Ustaz? Bagi hasil bukan riba kalau memang skema yang dijalankan benar. Ketika orang menjalankan praktek permodalan. Baik. Anda sudah kedinginan? Kedinginan loh. Kayaknya kedinginannya. Boleh pindah sini. Nah. Silakan boleh maju, Pak. Kasihan yang di luar itu kedinginan. Ya, dimohon dipersilahkan jamaah yang masih bisa geser ke depan, maju ke depan, silahkan kita berikan diberikan ruang untuk jamaah yang ada di sisi kayak sayap kanan maupun di sayap kiri. Kalau rapat jadi anget ya. Bisa. Baik. Ini materi penting berkaitan dengan masalah aturan permodalan. Yang barangkali banyak sekali teman-teman yang bertanya sehingga termasuk FAQ dalam masalah permodalan ya beberapa materi ini. Nomor 1 Pak. Dalam transaksi permodalan baik mudharabah maupun musyarakah, ketentuan yang pertama, modal tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Arti modal tidak boleh dijamin, keberadaan modal ketika usaha rugi tidak boleh diganti. Karena kalau usaha itu rugi, berarti modalnya harus ikut mengalami kerugian. Masalah porsi ruginya kembali kepada nilai kerugian. Ya? Tapi yang prinsip modal tidak boleh dijamin. Sehingga kalau ada orang kesepakatan mudharabah, aku kasih modal, nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi ya sudah saya nggak minta bagi hasil, tapi kalau modal dikembalikan. Salah atau benar? Salah? Kenapa? Karena modalnya sehingga di posisi dia ketika dia minta modal dikembalikan berarti modalnya dijamin. Dan modal dijamin ini sama dengan utang. Kalau modal itu dijamin, maka status pemberian modal tadi sama dengan apa? Utang. Dan utang tidak boleh ada bagi hasil. Udah? Yang kedua, bagi hasil harus berdasarkan hasil dan dari hasil. Bagi hasil harus berdasarkan hasil dan dari hasil. Bagi hasil tidak boleh berdasarkan modal. Kalau bagi hasil berdasarkan modal, itu riba. Tolong Bapak kasih modal saya 100 juta. Nanti tiap bulan Bapak saya kasih 3%. 3% dari apa Mas? Ya dari modal Bapak 3 juta. Berarti kan dia nanti tiap bulan 3 juta terus flat. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Berarti bagi hasilnya berdasarkan modal, bukan berdasarkan hasil. Nah terus yang benar gimana? Bagi hasil berdasarkan modal, bagi hasil berdasarkan hasil.
Nanti berapapun hasil, Bapak saya kasih 40%, Bapak saya kasih 30% sesuai kesepakatan. Angka ini sesuai kesepakatan. nah maka jangan merasa kalau persentase bagi hasilnya udah boleh, yang penting pokoknya persentase. Persentase kali apa dulu? Kalau faktor kalinya modal, nanti kan flat jadinya. Tapi kalau faktor kalinya keuntungan, fluktuatif. Karena itu, bagi hasil, statusnya tidak jelas. Sebab fluktuatif. Kadang ada, kadang tidak. Kadang naik, kadang turun. Dipahami ya? Baik. Sehingga kalau ada transaksi mudharabah, musyarakah, tapi bagi hasilnya pasti. Ini lebih pasti loh, Pak. Bapak tiap bulan nanti dapat sekian. Pasti kan? Nah, yang pasti ini yang syar'i, Pak. Yang pasti ini ya syar'i. Yang nggak pasti itu, Pak. Nanti kadang ada, kadang tidak. Itu nggak syar'i, Pak. Goror, Pak. Ini orang nggak paham ya. Sehingga membela kebatilan, membatilkan yang hak. Baik. Bagi hasil nggak boleh pasti namanya, ha? Hasil itu tidak pasti. Sehingga untuk praktek bagi hasil, yang namanya bagi hasil, dia mengikuti fluktuasi hasil. Ya. Yang ketiga. Dalam akad permodalan, baik mudharabah maupun musyarakah, di sana mengikuti prinsip ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga nggak boleh ringan aku yang jinjing, berat kamu yang dikul. Contohnya gimana sih, Pak? Praktek ini maksudnya adalah jika dalam satu unit usaha tadi ada beragam unit usaha turunan. Misal, sebuah counter dia menyediakan jasa servis, jual beli pulsa, jual beli HP, jual beli peripheral. Ya. Terus saya modal 200 juta. Baik, nanti kamu saya kasih dari hasil pulsa dan servis. Sedangkan saya hasil jual beli HP dan peripheral. Boleh kayak gini? Tidak boleh. Karena nggak jaminan siapa yang lebih beruntung. Oh, ternyata pulsanya nggak laku. Jasa servisnya nggak laku. Loh, kok nggak ada bagi hasil? Loh, kamu kan nggak laku. Jual beli HP-nya laris. Iya, itu hak saya. Nah, itu tidak boleh. Sebuah lahan, ini ditanami lombok sama kacang. Lombok aku, kacang kamu. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Nggak ada jaminan mana yang lebih aman posisinya. Terus yang benar gimana? Berapapun hasilnya, dibagi bersama. Sesuai persentase. Ya? Saya modal sapi betina ke seorang petani. Nanti tolong dikembangkan. Jika ada anaknya, anak pertama punya investor. Anak kedua punya petani. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Tidak. Kenapa? Belum tentu punya anak ya. Sapi ini punya anak pertama. Dikasihkan ke investor. Investor sudah dapat untung. Ada nggak jaminan dia punya anak kedua? Tidak ada. Ya kalau bisa punya anak kedua. Kalau cerai gimana? Maka di posisi ini tidak boleh ada bagi hasil dengan skema kayak tadi, Pak. Sehingga hasil berapapun dibagi bersama. Dipahami insyaallah? Baik, Bapak pegangin 3 ini dalam akad mudharabah. Insyaallah nanti bisa menjawab banyak pertanyaan yang disampaikan oleh kaum muslim. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ada beberapa pertanyaan yang sama dikumpulkan menjadi satu pertanyaan berkenaan tentang hukum kripto, Ustaz. Masya Allah. Apa? Iya. Saya kalau bicara kripto di Jogja masih jarang pelakunya. Kalau di Jakarta yang rajin sholat pun ikut kripto ya. Jadi kira-kira gimana? Baik, sampai saat ini saya masih memahami investasi kripto dilarang. Dan mungkin Anda sudah pernah nonton video yang ada di AMB Channel berkaitan dengan hukum cryptocurrency.
Karena pertimbangan. Yang pertama, Kripto itu bukan uang. sehingga investasi di dunia kripto tidak bisa kita samakan seperti orang investasi emas, yang dia beli emas kemudian dia simpan, atau investasi dolar, dia simpan nanti dia jual. Sebab dia bukan uang. Baik. Yang kedua, kripto itu goronya besar. Sehingga orang misalnya investasi kripto 500 juta. Kira-kira duit Bapak nanti gimana? Ya enggak tahu, kan kripto itu begini. Runcing-runcing itu kan. Selisih menit turun, menit lagi naik gitu. Sehingga kalau diinjak nancep itu di kaki. Gimana ada fluktuasi yang enggak karuan dan selisih sedikit aja itu, selisih menit ya. Itu sampai 20 juta, bahkan bukan juta, 20 juta, ratusan juta. Nah, detik ini 1,836 M. 1, berapa tadi? 836 ya. 5 menit berikutnya 1,903. 10 menit berikutnya 1,627. Jadi di atas, naik, turun. Terus gimana? Ya Bapak harus jeli. Sehingga pas naik, jual, turun, beli. Naik, jual, turun, beli. Ngumpulin duit aja. Pakai fluktuasi nggak keren tadi. Tapi kan pasarnya tidak secepat itu. Kecepatan gerakan ini lebih cepat daripada kecepatan gerakan transaksi. Jadi kan jadinya duit, terima duit, bisa untung, bisa rugi. Gorornya besar. Bahkan sebagian ada yang sudah komponis judi. Seperti saya naruh sekian, dah menang saya dapat. Nah, praktek kayak gini saya menyatakan tidak direkomendasikan, dan sebaiknya mungkin nanti Bapak Ibu bisa kalau mau investasi di unit usaha yang real. Misalnya di depan ini kan banyak sekali Pak ya. Ya tapi itu kan nggak menjanjikan Mas. Cuma 6 hari. Ya nanti bisa diperpanjang sampai 6 tahun. Lapak-lapak di depan lah. Tapi intinya carilah sumber investasi atau tempat investasi yang benar ya. Hindari model-model investasi instan, karena kita berharap agar harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz dari yang tentang hukum kripto dan dari pembahasan inti kita pada kesempatan kali ini. Sebelum nanti nasihat, kita ada beberapa hadiah. Berkenan Ustaz untuk memberikan soal falyatafadhal Ustaz. Coba apa saja hadiah? Ustaz. Baik. Hadiah ini ya. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak yang anak usia sekolah paling banyak. Anak usia sekolah. Berapa Pak? 4. Ada lagi? Anak usia sekolah paling banyak. Berapa? 5. 6. Anaknya berapa? Hanya 6, sekolah semua. Masya Allah. Ada yang di atas 6? 6,5 ada? Yang satunya OTW itu. Baik, pemenangnya 6. Anak 6 sekolah semua. Masya Allah. Semoga bapaknya diberi kekuatan oleh Allah untuk nambah anak lagi, untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, prinsip hidupku ya. Nah, untuk Ustaz, hadiah langsung. Barakallahu fiikum. Hayakallahu bayyan. Selanjutnya, yang datang paling pagi. Yuk selain Ustadz, wali santri yang datang paling pagi. Wali santri yang datang.
Fadhal silakan jemaah. Datang sebelum subuh. Nah. Datang jam mana Mak tadi? Yang paling pagi tadi mana? Fadhal silakan jemaah. Nggak jadi, Pak. Gimana? Baik. Pertanyaannya, jelaskan perumpamaan dalam Al-Quran. Hajiyai. Seperti keledai yang dikejar singa. Seperti Keledai yang dikejar singa. kalau dia dikejar atau kalau dia ketakutan. Keledai dikejar singa. Ustaz. Keledai ketakutan. Karena lari dari Kejaran singa. Masya Allah. Baik, mari. Jangan pernah berhenti belajar. Nah, yang usianya 60 ke atas, ada? 60 ke atas. 60, baik. 60 ke atas saya hafal juz amma. Ada? Gak ada. Baik. Yang 30 ke atas. Yang hafal Al-Baqarah. Enggak ada. Ya sudah. Yang sanggup menghatamkan buku ini semalam. Gak tahu betul apa nih? Gak tahu. Sanggup Pak? Sanggup semalam ya? Insyaallah. Nanti besok subuh sudah hatam. Wali santri paling jauh mana? Wali santri Fadhal silakan jemaah. Ya. Yang daerah jauh ini. wali santri paling jauh? Oh, gak ada. Tetangga Mondok Sumne. Samping-samping. Ragunan. Yang lebih dari Ragunan. Fadhal ada. Dari mana, Pak? Kebumen. Mana? Tanjung Duren, Jakarta. Lebih jauh mana sama Ragunan? Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Pemalang. Pemalang. Dapat tadi ya. Yang luar DKI lagi. Luar DKI. Walihan. Surabaya. Ya habis ya. Satu. Betul lagi. Pertanyaan yang terakhir untuk buku ini ya. Insya Allah mudah saja. Jelaskan makna orang yang tidak peduli halal haram. Bismillah, ada dua. Pertama adalah ketika dia tidak mau belajar tentang apa yang halal, apa yang haram. Yang kedua ketika dia sudah tahu tapi dia tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia sudah tahu tapi nggak gubris aturan. Baik, alhamdulillah sudah cukup kan? Syukur Ustaz untuk pembagian hadiahnya sebagai rangkaian penutup dari acara ini. Kami perkenankan Ustaz memberikan kesimpulan dan khitam dari kajian pada kesempatan kali ini. Fadhil. Di posisi ketika kita hidup di akhir zaman di mana banyak sekali ujian, terutama berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita mendapatkan harta. Kita nggak perlu FOMO ketika ada orang lain yang mungkin lebih bisa mendapatkan harta karena dia update A, update B. Seharusnya kita FOMO berkaitan dengan kegagalan kita dalam belajar agama. Kenapa aku nggak tahu? Itu harusnya FOMO ya. Saya nggak tahu rukun sholat itu apa, FOMO. Seharusnya kita FOMO ketika kenapa kita nggak tahu tentang bagaimana cara puasa yang benar. Sehingga ketika ada pembahasan itu teman-teman Anda tahu, aku nggak tahu, malu. Insya Allah dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mengupgrade diri kita dengan mau membuka diri untuk belajar agama. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.